malam Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Negade Fitriana Pratiwi, absen 22, dan rekan saya Ida Ayu Putu Widiantari, absen 10. Pertama, untuk materinya yaitu ada 3, yaitu penentuan kebutuhan investasi publik, aspek kelayakan investasi, dan teknik dasar penilaian investasi publik. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum melakukan investasi sangat penting dilakukan, karena investasi publik sangat berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan investasi publik berkaitan dengan 2 kegiatan, yaitu penentuan kuantitas dan meningkatkan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam penggolongan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah pertama, investasi penggantian, yang kedua, investasi penambah kapasitas, yang ketiga, investasi baru. Materi yang kedua yaitu ada aspek kelayakan investasi. Ada 4 aspek dalam aspek-aspek kelayakan investasi, yaitu pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan perindustrian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian. Dan aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Yang terakhir ada aspek distribusi, yaitu keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Aspek distribusi berkaitan dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama itu adalah tingkat diskonto, merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua ada tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang ketiga ada risiko dan ketidakpatuhan. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kacau sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang keempat ada capital rationing, adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan investasi, tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi yang diajukan. Selanjutnya ada teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek lain yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lain. Yang kedua ada menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilakukan. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau social cost atau benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan.
Pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang. Sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Yang ketiga, ada menghitung manfaat biaya dan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Yang keempat, ada memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau aktivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu yang pertama, metode penilaian investasi tradisional secara sederhana. Itu dapat dirumuskan dengan laba akuntansi per jumlah modal yang diinvestasikan. Yang kedua, ada metode aliran kas yang didiskontokan dengan menggunakan net present value dan internal rate of return. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat juga menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. Di antaranya, yang pertama ada net present value, dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. Yang kedua ada net present benefit, merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada analisis payback period. Teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi dengan rumus investasi awal per keuntungan tabungan. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat juga menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. Di antaranya ada analisis biaya manfaat. Metode ini merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Selanjutnya ada analisis efektivitas biaya. Metode ini meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa datang pada proyek dengan pengaruh yang tidak dapat dikuantifikasikan. Selanjutnya ada ikhtisar. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja pemerintah terdiri dari belanja rutin dan belanja modal. Investasi publik terkait dengan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak dilihat dari segi finansial maupun non-finansial. Usulan investasi harus memperhatikan kemampuan anggaran dan kelayakan investasi. Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek kelayakan teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, serta aspek distribusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam dan terima kasih.